Ini khotbah saya yang pertama di tahun 2022. Judul khotbahnya itu garis start. Nah, di bagian ini ketika kita memulai untuk bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus itu, maka semuanya itu akan dimulai dengan garis start. Atau kita yang bagian pertama yang menjadi catatan kita adalah bagaimana kita berani untuk memulai sebuah pertumbuhan. Kita nggak akan pernah bisa bertumbuh kalau kita tidak pernah memulai. Sama seseorang yang berlari, dia tidak akan pernah sampai di garis akhir kalau dia tidak memulainya di garis start. Berani untuk memulai, kenapa harus berani untuk memulai sebuah pertumbuhan? Karena di tengah-tengah pertumbuhan itu juga ada perubahan yang akan kita lalui. Mungkin paradigma kita harus dirubah. Segala sesuatu yang mungkin biasa kita lakukan, yang sudah lama kita lakukan dan mungkin itu tidak bertumbuh, dan sekarang kita harus merubahnya supaya kita juga bisa mengalami pertumbuhan. Nah, keberanian untuk memulai sesuatu yang baru itu, Bapak Ibu Saudara, adalah bagaimana kita juga akan menghadapi masalah, menghadapi rintangan di dalam pertandingan kita itu, di dalam perjalanan pertumbuhan kita akan ada banyak rintangan di sana. Jadi kalau kita berani untuk memulai, itu artinya bahwa kita juga akan berani untuk menghadapi persoalan masalah yang kita akan alami. Jadi keberanian itu bukan hanya keberanian memulai, tetapi kita juga harus tahu di perjalanan kita, di pertandingan kita itu, jalan yang akan kita lalui tidak akan selalu rata. Mungkin ada waktunya kita akan menanjak, mungkin tanjakannya bisa saja tanjakan yang cukup tinggi. Atau mungkin jalanan itu adalah jalanan-jalanan yang berbatu yang akan kita lewati. Nah, itu Bapak Ibu Saudara di khotbah saya yang pertama kali di tahun ini. Hari ini kita akan mengakhiri, saya akan mengakhiri sederetan tema khotbah tentang pertumbuhan, dan saya memberi judul renungan kita pada saat ini adalah The Winner, menjadi seorang pemenang. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan Alkitab kita di Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga, di satu pasal ini nanti Bapak Ibu Saudara bisa menemukan di sana sebuah kisah yang luar biasa dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Apa yang mereka alami, apa yang terjadi di dalam kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, bagian yang pertama sebelum kita akan masuk di beberapa hal yang akan kita renungkan, mari kita melihat dulu di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Saya bantu membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Raja Babel, Raja Nebukadnezar. Sekarang Babel itu negaranya Irak. Ini termasuk negara yang tua. Jadi dalam dunia purba, Irak itu sudah ada namanya Kerajaan Babel. Nah, Bapak Ibu, rajanya Nebukadnezar, raja yang sangat dihormati, dan dia berhasil menguasai beberapa negara termasuk Israel. Jadi orang-orang Israel itu diambil yang pintar-pintar kemudian dibawa ke Babel. Nah, Raja Nebukadnezar, raja yang besar ini membuat sebuah patung dari mimpinya yang diterjemahkan Daniel ya di ayat-ayat sebelumnya. Tinggi dari patung ini lebih kurang kalau Alkitab bilang 60 hasta. Satu hasta itu begini Bapak Ibu. Ini ukuran orang dulu. Jadi dari tangan kita ke apa ini? Tumit. Siku. Itu satu hasta, lebih kurang 45 cm. Jadi kalau 60 hasta itu lebih kurang 27 cm.
Gereja ini dari ujung ini sampai yang di ujung belakang tangga itu 29 meter. Jadi cukup panjang ya. Memang kalau dia tidur gini kita sulit untuk menggambarkannya. Tapi coba lihat plafon ini. Plafon ini tingginya 4,5 meter. Plafon ini aja 4,5 meter dan cukup tinggi ya kita lihat. Bagaimana dengan 27 meter. Jadi itu patung yang cukup tinggi walaupun lebarnya hanya hampir 3 meter. Nah raja membuat patung itu. Kemudian raja titahkan semua orang, semua bangsa, semua suku, semua bahasa yang ada di Babel. Orang-orang yang dijajah yang dibawa ke Babel itu diperintahkan raja untuk menyembah patung itu. Dan kalau tidak menyembah patung itu Bapak Ibu Saudara, mereka akan dimasukkan seketika itu juga ke dalam dapur api. Itu pertandingan Sadrak, Mesak dan Abednego yang mereka harus lewati di dalam kehidupan mereka. Pertandingan Sadrak, Mesak dan Abednego itu berbahaya sekali bagi hidup mereka. Mereka tahu ketika masuk di dapur api, maka itu adalah taruhannya nyawa. Jadi betul-betul itu satu pertandingan iman yang luar biasa yang harus dihadapi oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Selama 1 tahun ini Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak pertandingan yang kita lalui, termasuk pertandingan untuk kita bertumbuh. Bagaimana kita bisa bertumbuh ke arah Kristus, bagaimana susahnya, suka dukanya, rintangan yang kita lalui di dalam pertumbuhan dalam kehidupan kita. Dan ini udah bulan yang ke-11. Tahun ini sebelum kita akan mengakhiri tahun ini, mari kita melihat apakah kita menjadi pemenang di dalam pertandingan itu. Di dalam pertandingan untuk kita bisa mempertahankan iman kita, pertandingan di mana kita bisa tetap masuk dalam proses pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah jadi pemenang? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mulai belajar tentang siapa sebenarnya seorang pemenang itu. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa pemenang itu tidak pernah meninggalkan pertandingan. Pertumbuhan akan terjadi jika kita tidak meninggalkan pertandingan. Demikian sebaliknya, bahwa pertumbuhan tidak akan terjadi kalau kita meninggalkan pertandingan. Tapi kalau kita tetap ada di dalam pertandingan itu, maka pertumbuhan itu akan terjadi di sana. Pertumbuhan iman, pertandingan iman kita, pertandingan dalam kita berjuang untuk kita bertumbuh. Ketika kita memutuskan untuk memulai, maka ada perjuangan di dalam arena pertandingan itu. Dan kalau kita tidak keluar dari pertandingan itu, maka itulah namanya pemenang. Pemenang tidak pernah meninggalkan pertandingan, walaupun sulitnya pertandingan itu, walaupun beratnya pertandingan itu. Mari kita melihat kembali Sadrak, Mesak dan Abednego. Ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Saya bantu bacakan kembali bagi Bapak Ibu Saudara. Ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu yang raja. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sangat punya keyakinan, sangat punya iman bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong saya. Dia akan berkuasa untuk bisa menyelamatkan keluarga kami. Tuhan berkuasa untuk bisa menyelamatkan usaha kami, ekonomi kami. Tuhan berkuasa dan kami yakin hal itu akan terjadi dalam kehidupan ini. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego bilang, Tuhan pasti akan menolong kami, melepaskan kami dari perapian, dapur perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Iman ini Bapak Ibu Saudara yang mantap ini kita miliki. Kita diajar untuk kita beriman bahwa Tuhan akan menolong kita. Tetapi dalam kenyataannya, yang sakit tetap sakit. Ekonomi kita tidak membaik. Justru ketika kita semakin bertumbuh, masalah kita semakin juga menjadi besar. Pergumulan kita juga semakin besar. Justru
Kami lagi rajin-rajinnya mengikut Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa masalah dalam hidup kami semakin besar? Kenapa sakit penyakit dalam hidup kami ini bukannya semakin baik? Anak yang kami doakan bukannya semakin terlihat membaik, tetapi dia sekarang lari dari rumah, dia kabur dari rumah. Kami berdoa apa buat kepala rumah tangga, dia pergi dengan perempuan yang lain. Sembunyi-sembunyi pergi, kami doakan biar dia kembali. Dia memang kembali, tapi dia bersama dengan perempuan itu. Dia mulai berani menunjukkan. Dan berani berkata, saya akan meninggalkan keluarga ini. Kenapa masalahnya tambah sulit gitu? Kenapa masalahnya tambah runyam? Padahal kita sangat meyakini bahwa Tuhan pasti akan menolong. Ayat yang ke-18 kemudian Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ayat 17 Sadrak, Mesak, Abednego yakin Tuhan pasti akan menolong kami. Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Tetapi ayat 18 Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini. Kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah patung itu. Berani tidak kita berkata ketika justru masalah kita semakin besar, kita bilang, saya tetap menyembah Tuhan. Saya tetap akan bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun pergumulan saya tidak semakin membaik, kondisi ekonomi kami tidak semakin membaik, kondisi kesehatan kami tidak semakin membaik, tapi kami tetap memutuskan untuk ada di dalam pertandingan iman itu. Itulah pemenang. Dia tidak pernah meninggalkan pertandingan. Seberat apapun pertandingan itu. Walaupun pertandingan itu tidak sesuai dengan ekspektasi dia, tidak sesuai dengan harapan dia. Dia pikir bahwa dia akan menang, dia akan menghadapi jalan yang mulus dalam hidupnya. Tidak ada masalah. Kalau dekat dengan Tuhan itu nggak ada masalah. Siapa yang bilang? Justru waktu kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, justru pergumulan, persoalan kita itu juga semakin bertumbuh, semakin besar. Tapi seorang pemenang tidak akan pernah meninggalkan pertandingan. Dia akan terus menjalani pertandingan itu. Bapak Ibu, kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia berani bilang kepada raja, kalaupun Allah yang kami puja tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego sedang berkata, kalau sekali kami percaya kepada Yesus, maka selamanya saya akan percaya terus kepada Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba katakan sama kanan kirinya, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari katakan lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Harapan gak akan pernah hilang. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego berkata kepada raja, kalaupun Tuhan tidak tolong kami,
kalaupun masalah dalam hidup kami tidak akan baik, tetapi kami tidak akan pernah menyembah patung Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pemenang itu adalah mereka yang menyelesaikan pertandingan. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego menjawab raja dengan perkataan itu, wah, raja bukannya terpesona, raja bukannya membanggakan Sadrak, Mesak, Abednego, tetapi dia sangat marah dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita lihat, kita lanjut baca ayat yang ke-19 dan seterusnya. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencapakkannya mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Sadrak, Mesak, Abednego menjawab raja, kalaupun Tuhan kami tidak akan menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku bikin. Wah, raja marah Bapak Ibu Saudara. Dia perintahkan perapian itu dipanaskan 7 kali lipat. Kalau mungkin dulu nggak ada gas, jadi mungkin diperkirakan menggunakan kayu untuk dibakar ya Bapak Ibu. Jadi perapian ini diperkirakan di atas, di bawahnya itu ada api yang dibakar. Diperintahkan, jadi semakin banyak ditambah kayu bakarnya untuk semakin panas. Gitu. Mungkin kita sulit untuk membayangkan panasnya dapur perapian itu seperti apa. Tapi coba lihat data di Alkitab. Orang yang kuat, yang dipilih oleh raja untuk mengikat Sadrak, Mesak, Abednego. Orang yang kuat ini diperintahkan juga mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan dilemparkan ke dalam perapian. Mereka mati. Gak masuk dalam dapur api, tapi hanya mungkin di luarnya mati. Pernah Bapak Ibu melihat orang yang tidak terbakar hanya dekat api terus mati? Saya gak pernah lihat. Tapi kalau melihat gambaran ini, betapa panasnya api itu. Sampai orang yang dekat saja dengan api itu mati. Padahal ini bukan orang yang kurus kayak saya, tapi orang yang besar badan yang dipilih oleh raja. Orang yang kuat. Betapa panasnya. Bapak Ibu, ketika raja marah dan memerintahkan Sadrak, Mesak dilemparkan ke dalam dapur perapian. Mungkin kita berpikir, wah, Sadrak, Mesak, Abednego akan menyerah. Kemudian dia akan bilang sama raja-raja, saya ingin kembali menyembah patung itu. Jangan lempar saya ke dalam perapian. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah yang besar Bapak Ibu Saudara, kita bilang, aduh terlalu besar bagi saya. Ini di luar kemampuan saya menyerah aja. Saya nggak bisa menyelesaikan pertandingan itu. Dapur api itu menjadi garis finish yang menakutkan. Wah, mati saya di sana, mati saya di sini. Apalagi dipanaskan sampai 7 kali lipat. Wah, panasnya itu. Dan mungkin saja kalau kita menjadi Sadrak, Mesak, Abednego, wah kita sudah nggak tahan. Kita menyerah. Ya udah, saya tidak ingin melanjutkan pertandingan iman saya. Saya tidak ingin lagi melanjutkan pertandingan untuk saya bisa bertumbuh. Orang saya sudah tidak berhari-hari nggak baca Alkitab juga. Saya nggak bisa ngejar lagi orang untuk baca Alkitab. Orang saya juga sudah berhari-hari tidak berdoa lagi. Saya berhenti aja sudah, saya menyelesaikan aja pertandingan ini sampai ini, nggak bisa sampai di garis akhir. Pemenang adalah mereka yang menyelesaikan pertandingan.
Sadrak, Mesak, Abednego harus menyelesaikan pertandingan dia sampai di dapur api. Kita tahu cerita ini, akhirnya mereka dilemparkan ke dapur api. Berarti kalah dong. Berarti seperti ayat yang ke-18 itu, Tuhan gak menolong Sadrak, Mesak, Abednego. Toh buktinya dia dilempar ke dalam dapur api. Berarti dia kalah dengan imannya. Mungkin Sadrak juga berpikir seperti itu. Waduh, saya akan mati. Tapi di dalam hati Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak ingin untuk berhenti di tengah-tengah perjalanan dalam pertandingannya. Bapak Ibu, saya suka nonton balap MotoGP. Ini gambar yang saya perlihatkan ke Bapak Ibu. Nama pembalapnya itu Johan Sarko, pembalap tim Yamaha. Beberapa ratus meter sebelum garis finish, motornya mogok. Ini tahun lomba MotoGP di Italia tahun 2017. Motornya mogok berapa ratus meter sebelum garis finish. Karena mogok, yang dilakukan oleh Johan ini adalah dorong motornya ke garis finish. Nah, jangan pikir MotoGP itu kayak Beat yang ringan itu. Ini berat motor ini 160 kilo. Makanya kalau jatuh, Bapak Ibu lihat, mengangkat motor itu aja harus berapa orang. Ya kan? Ini motor berat, didorong dengan pakai baju balap itu. Kalau pakai training mungkin agak lega itu. Pakai baju balap, ada pelindung keninya di sini. Ada pelindung sikunya. Baju itu berat juga. Diperkirakan ya baju itu sekitar hampir antara 4 sampai 5 kilo baju orang balap. Jadi Bapak Ibu bayangkan pakai baju beratnya sekitar 4 kilo, dorong motor 160 kilo. Lebih kurang hampir 300 meter. Lari dia. Ini ada di YouTube ya Bapak Ibu bisa lihat. Dia lari sampai di garis akhir. Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Johan Sarko lebih meriah dibandingkan dia yang pertama kali masuk di garis finish. Orang lupa siapa pemenang pada saat pertandingan MotoGP tahun 2007 di Italia. Tetapi orang yang ingat adalah ada satu peristiwa yang luar biasa. Johan Sarko dorong motornya sampai ke garis finish. Kalau kita menyerah, kita tinggalkan aja motor. Motor ini berat. Bagaimana saya bisa mendorong motor itu? Sudah saya menyelesaikan pertandingan saja. Tetapi dia dorong motornya. Dan tepuk tangannya lebih meriah dibandingkan pemenang lomba balapan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu namanya pemenang. Dia menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Finish well. Dia menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik walaupun dia harus berjuang. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong kita. Amin Bapak Ibu. Walaupun saat ini kita melihat saya gagal, motor saya mogok. Masalah saya tambah sulit. Tuhan gagal jadikan saya pemenang. Tapi mari jangan pernah berhenti untuk tidak menyelesaikan pertandingan kita. Karena Tuhan kita tidak pernah gagal menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Coba lihat lagi lirik sebelahnya. Tuhan gak pernah gagal untuk kita. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu. Walaupun mogok motor, masalah kita tambah runyam, tapi percaya bahwa Tuhan gak pernah gagal untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Itu seorang pemenang Bapak. Pemenang
adalah mereka yang menyelesaikan pertandingan. Yang terakhir, siapa yang disebut dengan pemenang? Pemenang tidak hanya selalu bicara tentang number one, nomor satu. Kita nggak perlu ada di dalam pertandingan bertumbuh untuk kita bisa memperlihatkan, coba lihat saya, sekarang saya semakin baik. Coba lihat saya semakin rohani sekarang saya. Coba lihat saya, jam ibadah saya semakin meningkat. Coba lihat saya sudah mulai membaca Alkitab. Coba lihat saya semakin bertumbuh. Bukan untuk sok-sokan. Bukan untuk dipamer-pamerkan. Kita tidak perlu harus menjadi nomor satu untuk jadi pemenang. Kita hanya perlu untuk tidak meninggalkan arena pertandingan dan menyelesaikan pertandingan itu di sana. Kita nggak perlu bangga ketika kita, wah lihat sumbangan saya lebih besar, yang paling tinggi di situ. Wah kalau saya pelayanan, wah semua orang diberkati. Hal itu baik aja ya Bapak Ibu untuk berjuang mendapatkan sesuatu yang baik. Tetapi pemenang bukan hanya selalu tentang nomor satu. Kita nggak perlu untuk berjuang dengan segala cara untuk bisa menjadi nomor satu. Kita hanya perlu bertahan di dalam pertandingan itu dan menyelesaikannya. Kalaupun kita finish nomor 15 sama seperti Johan Sarko, itu bukan masalah. Yang penting kita menyelesaikan pertandingan itu dalam kehidupan kita. Pemenang bukan hanya menjadi nomor satu atau siapa yang lebih hebat, tetapi siapa yang memilih bertumbuh dan siapa yang memilih tidak bertumbuh. Itulah yang membedakan seorang pemenang dan loser. Mereka yang memilih untuk bertumbuh, mereka adalah seorang pemenang, walaupun tidak menjadi nomor satu. Bapak Ibu, hari ini khotbah saya terakhir tentang tema pertumbuhan dalam segala hal ke arah Kristus. Tapi saya tahu bahwa pertumbuhan kita bukan berhenti di sini. Kita akan terus bertumbuh. Bukan berarti bahwa wah kalau tahun ini lewat maka saya berhenti udah baca Alkitab. Saya berhenti sudah untuk rajin ke gereja. Tetapi pertumbuhan itu akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita jadi pemenang di dalam kehidupan ini. Kesimpulannya, jika kita terus berjuang untuk menjadi pemenang, maka pertumbuhan akan mengikutinya. Karena menjadi pemenang adalah keberhasilan kita dalam bertumbuh. Ketika kita bisa mengakhiri pertandingan kita sampai di garis akhir, itulah keberhasilan kita dalam pertumbuhan. Walaupun kita bukan nomor satu, walaupun kita bukan yang terbaik, ketika kita bisa lewati garis akhir sampai akhir dari hidup kita itu sendiri, kita adalah orang-orang pemenang. Mari tunduk kepala.